Halo sahabat Samudra, hari ini kita akan membahas sebuah isu serius dari Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Podcast kita hari ini pada episode pertama akan membahas MBG Tapalang, MBG Gizi atau Risiko. Program makanan bergizi gratis atau MBG niatnya baik justru memicu insiden yang memilukan. Korban dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulbar, bertambah. Keracunan MBG dialami SDN Taanggalung dan SMPN 1 Tapalang. Sebelumnya, Kapolsek Tapalang, AKP Mino, mengatakan hingga Rabu, 24 September 2025, siang, tercatat sudah ada 10 murid menjadi korban. Terbaru, Kasih Humas Polresta Mamuju, Ibda Herman Basir menyebutkan, jumlah korban dugaan keracunan MBG di Tapalang 13 siswa. Herman mengatakan, para korban masih dirawat Puskesmas Tapalang. Sumber makanan yang dikonsumsi para korban, kata Herman, masih dalam penelusuran. Menurut laporan, sudah ada 20 siswa yang menjadi korban dugaan keracunan makanan MBG di Tapalang dengan 2 siswa SMP dalam kondisi kritis, menurut sumber CNN Indonesia pada 24 September 2025. Di episode kali ini kita akan membedah peristiwa tersebut dari berbagai sudut. Fakta lapangan, analisis kesehatan, langkah pemerintah, suara masyarakat, hingga solusi ke depannya. Adapun narasumber hari ini, yang pertama ada dari Dr. Nurwafika Saleh, dari Dinas Kesehatan Ibu Nur Fadila Wijayanti, perwakilan dari guru SMP Ibu Nurul Farhani, serta salah satu mahasiswa Nurwafika Saleh. Kita mulai dari Ibu Nurul Farhani. Bisa diceritakan Bu bagaimana kronologinya di sekolah? Jadi, makasih. Kejadiannya itu bermula setelah anak-anak makan paket MBG yang berisi nasi, ikan, dan sayur. Tak lama kemudian, setelah mengonsumsi MBG itu, anak-anak merasa pusing, mual, lalu muntah. Awalnya hanya beberapa anak saja, tetapi jumlahnya terus bertambah hingga puncaknya pada sore hari. Anak yang harus dirawat itu ada 20 orang, bahkan ada 2 siswa SMP yang kritis dan harus dirujuk ke rumah sakit. Sebagai orang tua sekaligus guru, tentu kami sangat khawatir. Program ini sebenarnya baik untuk membantu gizi anak-anak, tapi kalau keselamatan kita terancam, kami butuh kepastian apakah sistemnya benar-benar aman. Baik Bu, terima kasih gambarannya Kak. Ini membuat kita semua sadar bahwa masalahnya begitu sangat serius. Jadi eh, kita lanjut ke Ibu Dr. Wafika Saleh. Menurut Anda Bu, apa penyebab keracunan massal seperti ini? Nah, baik, mungkin penyebab keracunan massal yang telah terjadi ini ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Cuman ada beberapa faktor utamanya. Yang pertama itu bahan makanan yang tidak segar, seperti ikan yang mudah basi yang dijadikan menu pada program MBG ini. Yang kedua, proses memasak yang kurang higienis, yang dimana peralatan tidak steril atau tidak dimasak secara sempurna. Nah, yang ketiga ada distribusi dan penyimpanan yang tidak tepat, yang dimana makanan yang dibiarkan terlalu lama di suhu ruang. Yang keempat, kurangnya monitoring atau tidak ada uji acak sebelum makanan dibagikan. Nah, kasus ini bisa memperlihatkan bagaimana mata rantai keamanan pangan yang rapuh, yang dimana program MBG memang punya tujuan yang mulia. Namun, kalau aspek higienitas dan distribusinya tidak dijaga, maka risikonya bisa menjadi sangat besar. Begitu, Kak. Oh, artinya ini bukan sekedar soal program bagus, tapi soal detail teknis dan sistem yang harus rapi ya, Dok. Nah, betul sekali, Kak. Nah, jadi sekarang kita dengar dari Ibu Nur Fadila dari Dinas Kesehatan. Jadi, Ibu, apa langkah pemerintah setelah adanya kasus ini?
Terima kasih Ibu Putri atas kesempatannya. Tentunya kami segera mengambil tindakan. Sampel makanan kami lakukan uji di lab, kemudian memeriksa penyedia catering apakah sesuai standar atau tidak saat di lapangan. Lalu kami juga menjamin korban mendapat perawatan optimal dan terus mengevaluasi mekanisme MBG, khususnya SOP distribusi. Kami tentunya akan bersikap transparan. Hasil lab akan diumumkan ke publik agar masyarakat mendapat kepastian. Jika terbukti ada kelalaian dari pihak penyedia, tentu akan ada konsekuensi hukum maupun administratif. Berarti ke depannya sistem ini akan lebih diperketat ya, Bu? Iya, harus itu komitmen kami. Jadi sekarang kita ke narasumber berikutnya dari salah satu mahasiswa, Ade Nurwafika Saleh. Bagaimana anak muda melihat masalah yang terjadi sekarang ini? Baik, Kak, menurut saya ada 3 langkah penting yang harus diperhatikan. Pertama, pengawasan partisipatif. Masyarakat ikut terlibat langsung dalam memantau kualitas makanan di sekolah. Yang kedua, transparansi data. Hasil uji laboratorium dan kasus semuanya harus terbuka. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Membuat aplikasi pelaporan cepat kalau ada anak yang keracunan. Orang tua atau guru bisa melapor secara real time. Kita tidak boleh menolak program MBG ini karena sangat penting untuk melawan stunting. Tapi kita harus pastikan sistemnya kuat, aman, dan bisa dipercaya. Baik, sebelum mengakhiri podcast Suara Muda Nusantara, kita masuk ke segmen diskusi dan solusi. Mari kita bahas solusi yang konkret bersama-sama, dimulai dari Ibu Dokter terlebih dahulu. Baik, mungkin solusi yang bisa diambil dari sisi kesehatannya itu, yang pertama mungkin bisa melakukan audit dapur, yang kedua melakukan pelatihan higienitas untuk juru masak, dan melakukan uji acak sebelum distribusi dilakukan. Mungkin dari saya. Terima kasih Bu Dokter. Bagaimana dari Ibu Nur Fadila selaku dari Dinas Kesehatan? Baik, kami akan terus berupaya melakukan penyeleksian ketat di penyedia makanan dan melakukan sertifikasi bagi penyedia makanan. Kemudian SOP distribusi dengan standar suhu dan waktu akan kami perketat dan kami akan buat posko-posko kesehatan di sekolah. Dari pihak sekolah, dalam hal ini Ibu Guru Nurul Farhani, bagaimana Bu solusi ke depannya? Oke, kalau kami dari sekolah, menurut saya guru sebaiknya harus ikut mengawasi sebelum makanan dibagikan kepada para siswa. Dan siswa diedukasi untuk berani melapor dan tidak sungkan apabila mengatakan apabila rasa makanan mereka tidak normal. Dari adik mahasiswa, silakan. Baik, dari saya pribadi sebagai salah satu generasi muda, yaitu gunakan media sosial dan teknologi sebagai alat kontrol sosial. Dengan begitu, masalah bisa cepat terdeteksi dan ditangani. Jadi ringkasannya program MBG ini tetap harus berjalan, tetapi dengan sistem pengawasan yang jauh lebih ketat. Baik sahabat pendengar podcast setia kami, Samudra Suara Muda Nusantara, insiden di Tapalang ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Program MBG memang mulia, tapi harus dijalankan dengan standar yang tinggi agar tidak menimbulkan korban. Jadi semoga para siswa yang sakit segera pulih dan semoga pemerintah, masyarakat, dan kita semua bisa saling bersama-sama dan bersinergi untuk memperbaiki sistem ini. Karena anak-anak kita berhak mendapat makanan yang bergizi dan aman. Terima kasih kepada seluruh narasumber pada hari ini, Ibu Dr. Nurwafika Saleh, Ibu Nur Fadila Wijayanti, Ibu Nurul Farhani, dan adik Nurwafika Saleh.
Terima kasih juga untuk semua pendengar setia kami, Suara Muda Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.